sering terjadi perbedaan ide atau pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya yang majemuk. Penduduk Indonesia yang beragam mempunyai perbedaan antar wilayah. Hubungan hidup antar sesama manusia sering terjadi perbedaan ide atau pendapat. Perbedaan tersebut seharusnya bukan menjadi hambatan yang dipertentangkan, melainkan agar dapat bekerja sama dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Secara umum, segala peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada Pancasila, termasuk penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mufakat. Di era globalisasi ini, masyarakat mengalami perubahan sosial yang mengubah pola pikir dan kepribadian bangsa. Efek dari perubahan sosial menuntut agar semua orang siap menghadapi persoalan dan mampu mengikuti perkembangan. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia, salah satunya ialah memudarnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan pada suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan secara mufakat. Rakyat Indonesia secara tidak langsung harusnya melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal tersebut sejalan dengan isi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Indonesia sebagai demokrasi yang selalu melekat dalam diri manusianya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan pemerintah, bahkan di lingkungan mahasiswa. Untuk itu, kehidupan mahasiswa di lingkungan kampus maupun di lingkungan luar kampus sangatlah akrab dengan organisasi. Organisasi mahasiswa adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat, dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi mahasiswa tersebut. Organisasi ini disebut UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. UKM sendiri ada yang berada di tingkat universitas, fakultas, atau jurusan seperti himpunan mahasiswa dan juga himpunan mahasiswa luar kampus. Berbicara mengenai musyawarah mufakat, maka kami kelompok 4 meneliti tentang kesadaran mahasiswa di wilayah Bengkulu sebagai pemuda Indonesia yang mengamalkan musyawarah mufakat dalam kehidupan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang merupakan organisasi luar kampus dan Himpunan Mahasiswa Matematika atau Himatika merupakan organisasi di dalam kampus sebagai implementasi butir-butir Pancasila pada sila keempat. Dalam organisasi mahasiswa itu, sebagai pelaksana kegiatannya dilakukan dengan keputusan bersama, dengan proses persetujuan bersama. Maka dari itu, hal yang paling penting dan tidak bisa ditinggalkan adalah musyawarah. Musyawarah kerja atau muker dalam suatu organisasi merupakan wadah yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan langkah suatu organisasi. Hal ini sangat penting adanya sebab menyangkut rencana teknis dan strategi sebuah organisasi. Musyawarah mufakat dalam kehidupan mahasiswa maupun kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki berbagai manfaat, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang kedua, dapat menyatukan perbedaan pendapat. Yang ketiga, nilai keadilan pada hasil keputusan yang dibuat. Yang keempat, ajang untuk melatih diri untuk mengemukakan pendapat. Yang kelima, toleransi sebagai bentuk menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, membiasakan diri untuk berpendapat dengan sopan dan santun. Yang ketujuh, terciptanya kerukunan. Sehingga dengan musyawarah kita dapat selalu mengamalkan kebaikan yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila dalam mengambil keputusan bersama. Oke, jadi saya Ibu Pratama selaku mahasiswa pendidikan matematika. Di sini saya ingin mewawancarai untuk saudara yang mengenai musyawarah mufakat. Khususnya kalau untuk organisasi ini ya, atau kita sini organisasinya himpunan mahasiswa Islam. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama ya. Nah, seperti yang kita tahu itu kan Indonesia itu negara demokratis. Jadi Indonesia itu berhubungan dengan sila keempat, yaitu musyawarah mufakat. Nah, menurut saudara, apakah musyawarah mufakat ini cukup penting, khususnya bagi organisasi ini? Oke, jawabnya. Maksudnya musyawarah mufakat itu dia ini sendiri sangat penting karena memang di dalam
RT-nya itu mencakup tentang musyawarah mufakat untuk penentuan ketua umum dan bidang lainnya. Iya. Kapan biasanya organisasi ini menggunakan musyawarah mufakat? Nah, untuk musyawarah mufakat itu biasanya di kelas komisariat, gitu kan. Bagian itu ada komisariat, ada cabang, dan juga ada PB yang besar. Nah, biasanya kalau di komisariat itu waktu RAK, rapat anggota komisariat, di mana di situ melakukan pergantian ketua umum dan laporan-laporan LPJ dari setiap bidang dalam satu pengurusan. Iya, jadi kalau RAK itu sama kayak ini ya, kalau di organisasi internal itu Mubas itu. Ya, seperti itu. Nah, dalam Mubas ini apa saja sih yang akan dibahas? Untuk di raker ini sendiri, komisariat itu biasanya itu agenda pertama itu kan penentuan dari presidium. Itu dari raker ini, RAK ini, anggota komisariat ini itu terbagi menjadi 5 pleno, ya, sidang pleno. Sidang pleno 1 itu membahas tentang agenda raker, ya, agenda RAK, terus juga penentuan presidium, penetapan presidium. Dan juga lanjut ke pleno 2 itu laporan pertanggungjawaban dari setiap pengurus, ya. Ada pandangan umum, selanjutnya itu pengesahan dari LPJ tadi. Sidang pleno 3 itu ada sidang komisi namanya. Terus ada musyawarah buhati, mustaka. Terus yang sidang pleno 4 itu pembahasan tata tertib pemilihan formatur, ya, formatur atau ketua umumnya. Terus sidang pleno 5 itu pembahasan tentang pemilihan MPKPK menjadi pengawas komisariat. Nah, jadi kalau RAK itu biasanya menghabiskan berapa hari? Kalau untuk RAK ini biasanya waktunya tidak bisa kita tentukan berapa hari, tapi biasanya memang kita tentukan itu biasanya 4 hari ya, tapi tergantung dengan bagaimana kondisi forum seperti itu. Iya. Nah, kemudian masalah apa saja sih yang sering dihadapi dalam menyelenggarakan RAK ini? Biasanya dalam RAK ini biasanya itu yang sangat sulit juga itu kan mencari audiens peserta RAK itu kan, biasanya itu kan ada kesibukan masing-masing di setiap individu gitu kan. Biasanya ada yang ini, ada yang masuk gitu. Oke, jadi dari setiap masalah itu masalah yang sering yang membuat waktu RAK ini makin lama itu Biasanya yang sering menyebabkan yang namanya penundaan dari sidang-sidang itu biasanya ada beberapa hal yang menyebabkan perdebatan di dalam forum gitu kan. Biasanya perdebatan di forum yang tidak sepakat akhirnya itu ada dipending sampai berapa untuk penentuannya, untuk mengkaji ulang seperti itu kan. Nah, biasanya dalam dalam setiap masalah kan kita perlu adanya solusi. Nah, apakah sebenarnya ada solusi yang bisa diselesaikan dalam RAK ini? Biasanya kalau untuk solusi itu biasanya kita pending itu kan, pending berapa menit untuk membahas lagi, untuk mereview ulang apa yang kita sampaikan tadi, kita bahas. Nah, baru itu biasanya itu meminimalisir yang namanya tadi waktu tadi kan. Jadi ada penghabisan waktu lain untuk menyelesaikan solusi gitu ya. Kan kalau untuk RAK ini dari singgung kan ada pembentukan presidium. Nah, bagaimana cara RAK ini memilih presidium? Biasanya di RAK ini kan di sidang pleno 1 itu kan dibuka itu oleh presidium sementara kan. Presidium sementara baru kita pilih presidium tetap. Presidium tetap itu dipilih dengan ada yang mencalonkan diri untuk menjadi presidium. Presidiumnya ada 3, presidium 1, presidium 2, presidium 3. Presidium 1 itu bertugas sebagai mengesahkan undang-undang pada sidang. Dan presidium 2 itu biasanya menyambung dari presidium 3 untuk apa mendengar ya, menyimak. Terus yang presidium 3 itu untuk mencatat. Untuk mekanismenya tadi kan mencalonkan diri, terus dicalonkan ya, terus baru pilih ya, musyawarah sama-sama. Itu untuk presidiumnya. Nah, sedangkan untuk yang presidium sementara biasanya diambil dari mana? Presidium sementara itu diambil dari presidium tetap yang pada RAK tahun sebelumnya itu sudah memimpin sidang pada sebelumnya itu kan giliran jadi presidium sementara. Nanti dilanjutkan dengan presidium tetap. Presidium tetap di tahun depan yang jadi presidium sementara. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada musyawarah itu kan untuk pembentukan panitia dalam acara apa itu? Nah, ternyata
orang-orang yang hadir itu tuh kurang cukup untuk mengisi jabatan dalam penelitian. Nah, apa yang akan terjadi? Apa yang saudara lakukan? Mungkin bukan permasalahannya itu kan bagaimana kita mengajak kawan kita untuk melakukan penelitian, khusus penelitian tadi sampaikan penelitian itu kurang. Misalnya dalam rangka ini kita tidak butuh banyak penelitian, jadi kita butuhkan itu kan orang-orang bisa datang dan untuk bisa membahas namanya rangka tadi. Dan juga dalam forum itu biasanya forum itu diakui sah itu apabila peserta dalam forum itu 50 plus 1 ya dari pengurus ya, dari peserta yang datang gitu. Harus pembukaan dari 20 harus 20 berarti kan. 50 berarti kan 25 plus 1 berarti 6 berarti seperti itu. Terus untuk pertanyaan terakhir, nah biasanya saya dengar itu pelaksanaan kegiatan RAK itu kan sebelum itu diperlunya adanya pembuatan tema gitu ya. Dan pembuatan tema itu membutuhkan waktu yang agak lama. Sebenarnya apa saja sih yang proses yang dibutuhkan dalam pembuatan tema dalam RAK ini? Untuk pembuatan tema dari RAK syariat ya untuk perusahaan itu biasanya pembuatan tema itu kenapa lama? Karena menarik dari inventaris masalah ya. Masalah-masalah yang ada di komunitas syariat itu dibahas dan dikerucutkan menjadilah tema tadi secara susunannya ya. Inventaris masalah diakarkan dikerucutkan lalu situasi dari tema tadi kan baru ada bentuk tema itulah yang membutuhkan lama karena banyak juga inventaris masalah. Nah jadi dari setiap proses tersebut biasanya berapa waktu yang diselesaikan pembuatan tema ini? Biasanya kalau untuk pembuatan tema itu biasanya itu sampai 3 kali pertemuan ya. Jadi sehari 3 hari berarti ya, 3 hari dalam 3 pertemuan itu walaupun harinya tidak berurut gitu. Ya. Mungkin hanya itu saja hasil wawancara yang saya sampaikan. Tanyakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Anissa Kawazara dengan NPM A1C021050 bersama rekan saya Melanie Rizka Fadila dengan NPM A1C021024. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 ini menggali informasi mengenai musyawarah mufakat dalam kehidupan kampus. Nah, baik di sini kami sudah bersama narasumber kami. Boleh silakan perkenalan Kak. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputra, semester 7, mahasiswa program studi pendidikan matematika sebagai ketua umum himpunan mahasiswa. Ya, baik Kak. Jadi di sini kami izin untuk mewawancarai Kakak ya, yaitu mengenai musyawarah mufakat dalam kehidupan kampus. Nah, seperti yang kita sudah ketahui dalam kampus itu selalu ada organisasi himpunan. Contohnya seperti jurusan kita yaitu pendidikan matematika itu organisasi himpunannya itu Himatika. Nah, Kakak sebagai ketua umum Himatika tentunya Kakak berpengalaman dalam melakukan bermacam-macam musyawarah mufakat dalam memajukan kehidupan. Nah, pertanyaan pertama dari kami yaitu apa saja masalah dalam kehidupan mahasiswa ini yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama atau musyawarah mufakat. Oke, kalau pertanyaannya apa saja masalah yang bisa kita selesaikan melalui musyawarah mufakat gitu kan. Yang pertama itu mungkin setiap masalah yang timbul karena perbedaan pendapat apapun itu bentuknya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Salah satunya misal pemilihan ketua umum. Pemilihan ketua umum itu kalau di himpunan kita sendiri itu kita lakukan dengan musyawarah mufakat. Dan banyak lagi masalah yang lainnya bisa kita selesaikan melalui musyawarah mufakat. Perbedaan pendapat semuanya bisa kita selesaikan melalui musyawarah mufakat. Kemudian bisa tolong dijelaskan nggak kenapa mahasiswa itu harus menerapkan musyawarah mufakat? Oke, di kehidupan mahasiswa tentunya kampus itu sangat akrab sekali dengan yang namanya organisasi kan. Organisasi itu sendiri ada sangat banyak. Contohnya kampus kita ada organisasi tingkat program studi, ada UKM, ada tingkat fakultas, bahkan tingkat universitas. Mengapa musyawarah dan mufakat itu sangat diperlukan? Harus diterapkan musyawarah mufakat. Karena kita ini kan sudah kakak jelaskan tadi, kampus itu sangat akrab dengan yang namanya organisasi. Jadi kita ini beda dengan sebuah negara nih. Kalau negara kan memang semua keputusannya bisa diambil melalui dengan pemungutan suara seperti itu. Tapi kalau di kehidupan mahasiswa kita terapkan semua masalah dengan pemungutan suara, itu nanti maka pecah deh. Yang banyak masa yang akan menang, bukan yang benar yang akan menang. Jadi mahasiswa itu sangat butuh yang namanya musyawarah untuk mufakat. Contohnya misal ada masalah internal di sebuah himpunan seperti itu. Penyelesaiannya bisa kita pilih dengan cara voting. Nanti yang suara terbanyak itu yang akan menang. Sedangkan suara terbanyak bukan berarti itu ada sebuah kebenaran, kan? Jadi itulah mengapa musyawarah mufakat sangat diperlukan di kehidupan mahasiswa. Nah, kemudian kita ketahui musyawarah mufakat ini merupakan pengenalan Pancasila yang pada keempat. Nah, sebagai negara Indonesia yang bentuk pribadian Pancasila
dalam bermusyawarah mahasiswa itu selalu mengedepankan nilai-nilai dari Pancasila itu? Dalam proses musyawarah, tentu harapan kita bersama adalah nilai-nilai Pancasila itu selalu diterapkan dimanapun. Namun memang tidak bisa kita pungkiri di dalam penerapannya tentu ada saja beberapa hal yang melanggar nilai-nilai dari Pancasila itu. Contohnya pertama, keributan karena perbedaan yang tidak bisa dibendung seperti itu. Misal, kalau dalam musyawarah itu biasanya terdiri dari banyak kubu, ada 2 kubu gitu. Sehingga kalau perbedaannya sangat menonjol, itu bisa menimbulkan keributan dan lain-lain. Cuman semua itu bisa kita minimalisir. Kalau ditanya apakah ada yang melenceng dari nilai Pancasila, itu jawaban saya ada, tapi bisa diminimalisir. Kemudian, gimana sih Kak kedudukan mahasiswa ketika bermusyawarah itu dalam suatu organisasi? Oke, kalau ditanya kedudukan mahasiswa, berarti ini organisasi tingkat mana tuh? Misal kita mahasiswa nih kan, musyawarah dengan siapa? Contohnya, kita ambil yang paling dekat adalah dengan mahasiswa. Oke, kalau musyawarah di tingkat himpunan artinya mahasiswa sebagai pemegang tertinggi dari proses dari musyawarah itu. Karena kan musyawarah yang kita selenggarakan untuk himpunan kita sendiri. Berbeda dengan misalnya kita mau ke musyawarah dengan misalnya kayak demo-demo gitu kan bersama anggota DPR gitu. Itu beda berbeda. Tapi kalau musyawarah yang kita lakukan di internal kita sendiri, kita pemegang tertinggi dari musyawarah. Semuanya punya hak yang sama. Nah, kan katanya musyawarah itu mengeluarkan pendapat dan pemikiran yang sama. Nah, jika ada yang berbeda pendapat dan salah satu kubu keras dalam terhadap penyampaian pendapatnya itu bagaimana? Oke, kalau belajar dari pengalaman himpunan kita sendiri, contohnya saat musyawarah kerja menunjukkan keputusan yang baru, terutama ketua umum. Memang musyawarah mufakat ini sangat baik untuk diterapkan. Hanya saja ada beberapa kali kejadian atau beberapa peristiwa musyawarah mufakat ini tidak menghasilkan hasil yang baik. Setelah dilakukan semua mengumpulkan semua pendapat, tapi belum ketemu titik tengahnya. Kalau di himpunan kita ada yang dinamakan proses begitu. Jadi ketika musyawarah dan mufakat ini tidak efektif, ada yang namanya begitu. Jadi kedua kubu yang bersetuju lagi kita ambil perwakilannya, kita pertemukan, diajak ngobrol baik-baik dengan ada perantara. Jadi ketika musyawarah dan mufakat tidak bekerja efektif, kita ambil proses untuk dalam mengambil keputusan. Dari yang Kak sebutkan, berarti musyawarah itu sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Sangat penting. Bagaimana pendapat Kakak jika musyawarah ini dihilangkan dari kehidupan kampus? Apa saja dampak yang terjadi kepada mahasiswa serta kegiatan-kegiatan yang ada di dalam? Tentu kalau musyawarah untuk mufakat ini dihilangkan dari kehidupan mahasiswa, yang pasti yang pertama akan sangat berantakan seperti itu. Karena seperti yang Kakak jelaskan di awal tadi, yang banyak masa yang akan menang, sedangkan yang banyak masa belum tentu itu ada kebenaran. Jadi kalau musyawarah untuk mufakat dihilangkan akan sangat berdampak serius bagi kehidupan mahasiswa. Lanjut, bagaimana cara sikap-sikap bagaimana yang harus kita terapkan pada musyawarah agar musyawarah itu berlangsung secara arif? Oke, sikap-sikap yang harus kita terapkan ketika berjalannya musyawarah, tentunya pertama saling menghargai pendapat. Memang kita punya pendapat sendiri, namun teman kita yang lain mungkin punya pendapat yang berbeda. Di situ untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan, tentunya harus saling menghargai apapun pendapatnya dan juga saling menjaga tata krama saat berbicara, tata krama saat mengungkapkan pendapat agar tidak menyinggung satu dan lain. Musyawarah itu kan akan menghasilkan keputusan Kak. Setelah mendapatkan keputusan bersama, bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan terhadap hasil musyawarah? Oke, musyawarah dan mufakat ini adalah proses yang sangat sakral. Jadi ketika keputusan sudah diperoleh, tentu tanggung jawab dari keputusan ini memang harus sesuai pada konsep mengapa kita melakukan musyawarah. Sepertinya misal Kakak ulangi lagi di saat musyawarah kerja. Musyawarah kerja ini kan tujuannya untuk pemilihan ketua umum yang baru kalau di himpunan kita. Nah, ketika ketua umum yang baru sudah terpilih dari hasil musyawarah, ketua umum yang baru ini harus menjalankan tugas sesuai dengan konsep yang sudah disepakati di awal musyawarah tadi. Bagaimana sebuah himpunan ini bekerja? Nah, jadi pertanyaan terakhir nih Kak, tips dari Kakak mengenai kesadaran mahasiswa untuk bermusyawarah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul agar musyawarah tetap terlaksana dan juga mahasiswa saat ini itu seperti apa? Oke, artinya bagaimana tips agar nilai musyawarah itu tidak hilang, Iya. tertimbul. Nah, tentunya yang pertama selalu mengenalkan dari musyawarah ini sendiri. Setiap pengambilan keputusan, setiap rapat, setiap melakukan kegiatan apapun yang memerlukan sebuah keputusan harus menerapkan nilai-nilai dari musyawarah mufakat. Ketika hal tersebut mulai hilang, ketika musyawarah tidak dipakai lagi, mulai diterapkan sistem voting dan lain sebagainya dalam mengambil keputusan, tentu ini akan berdampak buruk bagi kehidupan mahasiswa dan kehidupan organisasi ataupun kehidupan apapun yang memerlukan sebuah keputusan. Jadi
tipsnya adalah dengan selalu menghadirkan musyawarah itu sendiri, dengan tidak menghilangkan dari musyawarah, dengan tidak menghilangkan nilai-nilai dari musyawarah itu. Oke, baik, mungkin itu saja Kak tentang tanggapan dari Kakak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. I tried so hard and got so far. Baiklah, kali ini kami akan membahas tentang permasalahan apa aja sih yang dihadapi oleh organisasi yang di dalam kampus maupun di luar kampus, khususnya organisasi yang kami teliti, yaitu Himatika dan HMI. Nah, jika membahas musyawarah mufakat, maka tidak lepas dari permasalahan perbedaan pendapat. Baiklah, di dalam Himatika, jika terjadi perbedaan pendapat ketika melakukan musyawarah, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yaitu bisa mencoba memahami berbagai pendapat anggota dan mengambil sikap tenang dan tidak egois. Lalu, mereka akan saling menghargai, saling berpendapat. Setelah itu dilanjutkan dengan mencari jalan tengah dan solusi terbaik bersama-sama dengan tidak menghakimi atau mengintimidasi seseorang. Dan dalam hal ini, pemimpin harus bisa berbicara dengan hati-hati dan tanpa menyinggung perasaan orang, sehingga pemimpin harus bisa memilah kata sebaik mungkin. Jika sudah mengemukakan pendapat, akan tetapi belum menemukan titik tengah atau solusi, maka di dalam himpunan Himatika ini biasanya dilanjutkan dengan proses lobby. Nah, proses lobby ini dilakukan dengan memanggil salah satu perwakilan dari beberapa kubu di dalam himpunan tersebut, lalu dipertemukan dan diajak berdiskusi dengan baik dengan adanya perantara antar kubu yang berseteru, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana. Karena menurut organisasi Himatika, jika mengambil voting itu tidak membenarkan hasilnya, sebab menurut organisasi Himatika ini, suara terbanyak tersebut bukan berarti sebuah kebenaran yang terbaik. Masalah yang sering dihadapi ketika kita bermusyawarah adalah adanya perbedaan pendapat yang biasanya kalau kita bermusyawarah pasti ada yang salah satu pihak merasa tidak setuju, dan akibatnya akan ada banyak beberapa kubu yang menyatakan ini setuju, ini tidak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, biasanya pada HMI ini ada akan 3 proses untuk melaksanakan bermusyawarah. Yang pertama yaitu pembicaraan langsung, yang dimana salah satu orang tersebut berinisiatif untuk menjabat dalam suatu kegiatan atau acara itu. Dan biasanya ketika ada pelisihan jabatan tersebut, kita bisa menggunakan lobby. Pada lobby tersebut, para penyelisih difokuskan untuk berdiskusi satu sama lain untuk mendapati jabatan siapa yang lebih baik. Dan jika saat lobby belum dapat hasil yang masih belum tercapai, maka yang langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu melalui voting. Dengan demikian, ketika kita melaksanakan voting tersebut, orang yang mendapatkan voting yang lebih banyak akan berhasil mendapatkan jabatan tersebut. Dan sebetulnya jika voting tersebut masih bernilai seri, maka akan ada rekonstruksi ulang baik sampai voting tersebut sudah berbeda. Dan permasalahan lainnya yaitu karena faktor kesibukan. Hal ini bisa diselesaikan dengan melakukan musyawarah juga, dengan menentukan hari yang semua anggota bisa sempat dapat hadir mengikuti musyawarah tersebut. Dan saran yang kami berikan yaitu melakukan musyawarah juga dengan menentukan hari dengan di jauh-jauh hari. Setelah itu diumumkan hari 7 hari untuk melakukan kegiatan, sehingga para anggota bisa meminimalisir kegiatan mereka pada hari yang telah ditentukan. Ayo sama-sama menjaga kerukunan dengan meningkatkan toleransi. First things first, I'ma say all the words inside my head.